Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Alisam, yakni M1A1200075, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Aloleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final metodologi penelitian yang berjudul tentang pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Bandara Betoang Bari. Latar belakangnya yaitu bandara udara merupakan bagian dari pelayanan penumpang dan harus berfungsi penuh, terpadu, tertib, dan efektif untuk memberikan pelayanan yang lancar, aman, nyaman, andal, dan berkinerja tinggi, serta diselenggarakan secara efisien. Bandara selama ini diakui sebagai pintu gerbang ke daerah, wilayah, dan bahkan negara, dan juga merupakan simbol ketenaran unik yang dikenang oleh penumpang angkutan udara domestik dan internasional. Bahkan saat ini pelayanan bandara yang prima sudah mencerminkan keberhasilan perusahaan. Transportasi udara menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai salah satu subsektor transportasi termuda, the youngest but the fastest. Kemajuan di bidang penerbangan telah mengubah gambaran dan aspek pembangunan ekonomi, migrasi, dan pembangunan secara umum. Untuk itu, pembangunan infrastruktur bandara harus direncanakan untuk mengakomodasi tren efektivitas penerbangan yang meningkat dengan pesat. Pembangunan infrastruktur berperan sebagai pendukung penggerak momentum pembangunan, memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa, serta membantu meningkatkan hubungan domestik dan internasional. Batasan masalah. Dari uraian yang ada dalam latar belakang dan pada identifikasi masalah, maka penelitian membatasi penelitian pada masalah kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bandara Betoang Bari, Kota Bobo, Sulawesi Tenggara. Kemudian yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh tergenangnya area parkir kendaraan pada saat hujan terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan di Bandara Udara Betoang Bari, Kota Bobo, Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bandara Betoang Bari, Kota Bobo, Sulawesi Tenggara. Penelitian terdahulu. Yang pertama, yaitu analisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Reza Firgiawan T. tahun 2013. Kemudian yang kedua itu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Maulana Aditya Wilam tahun 2017. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan PT Garuda Indonesia Airlines di Bandara Kolonia Medan Ida Manulang tahun 2008. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan restoran Indus Ubud Gianyar Nimade Aries Sulistiawati pada tahun 2015. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bandara Hussein Sastra-Negara, Bandung, Tommy Andrianto tahun 2013. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka. Pengertian transportasi. Pengertian transportasi berasal dari kata Latin yaitu transportare, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hadir pada tahun 2006. Kemudian angkutan udara. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari suatu bandara udara ke bandara udara yang lain atau beberapa bandara udara. Kemudian yaitu bandara udara.
Menurut Aneks 14 dari ICAO, International Civil Aviation Organization, bandara udara adalah area tertentu di daratan atau perairan termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandaraudaraan, definisi bandara adalah sebagai berikut. Bandara udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat atau lepas landas pesawat udara dan naik turunnya penumpang atau bongkar muatan kargo atau pos yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan penerbangan. Kemudian yaitu adalah fungsi bandara udara. Yang pertama yaitu unit penyelenggaraan bandara udara dan usaha bandar udara. Yang kedua, Badan Usaha Angkutan Udara dan Badan Hukum Indonesia atau perorangan melalui kerjasama dengan unit penyelenggaraan bandara udara dan atau badan usaha bandar udara. Berdasarkan fungsi, maka bandar udara merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan atau pengusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan. Pelayanan berkaitan dengan melayani. Melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pengertian pelayanan itu adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Polter tahun 2000. Pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kemudian yang kedua yaitu Umar pada tahun 2003. Pelayanan secara umum adalah rasa menyelenggarakan yang diberikan kepada orang lain yang disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Kualitas pelayanan. Dalam perspektif Total Quality Management, kualitas dapat dipandang secara lebih luas karena tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Hal ini tampak jelas dalam definisi kualitas yang dirumuskan oleh Goetz and Davids di Jimoto Fandi tahun 2001, yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau yang melebihi harapan. Kualitas akan berubah-ubah karena selalu berhubungan dengan kebutuhan pelanggan dan melebihi harapan pelanggan. Kualitas adalah keseluruhan ciri sifat dari suatu produk atau pelayan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memasukkan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kolektor tahun 1997. Kualitas mempengaruhi kepuasan dan itu dirasakan oleh pelanggan. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan, Zetmal, Verge, dan Parasuraman di Japtot 2007 berhasil mengidentifikasi 5 dimensi untuk kualitas pelayanan, yaitu yang pertama yaitu tangible atau berwujud, yaitu pengambilan fasilitas-fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan, penampilan pegawai dan sarana komunikasi yang disediakan. Kemudian yang kedua yaitu reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memasukkan. Responsiveness atau respon atau ketanggapan, yaitu keinginan, kemampuan, atau kesiagapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu assurance, jaminan, yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan-keraguan. Kemudian yang kelima yaitu empati atau empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. Kemampuan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan menurut Welker
tahun 2001, kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Secara umum, kepuasan pelanggan dapat dikatakan sebagai perasaan senang atau kecewa seorang dari perbandingan antara produk yang dibeli sesuai atau tidak dengan yang diharapkannya. Bagan kepuasan pelanggan itu yang pertama itu tujuan perusahaan, kemudian turun lagi ke bawah yaitu produk atau barang dan jasa, kemudian turun lagi yaitu nilai produk bagi pelanggan, kemudian kebutuhan keinginan pelanggan, kemudian harapan pelanggan terhadap produk, kemudian tingkat kepuasan pelanggan. Semuanya tadi itu berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Faktor yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan, yang pertama itu adalah kualitas produk, kemudian yang kedua kualitas pelayanan, ketiga emosional, keempat harga, dan kelima yaitu adalah biaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian, yaitu sudah tertera sangat jelas, yaitu lokasi tempat penelitian saya yaitu di Bandara Betuamba di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu penelitian ini dilakukan di Bandara Betuamba di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2022. Populasi dan sampel. Populasi pelanggan kedatangan sampai keberangkatan. Pelanggan dan jumlah kedatangan yaitu jumlahnya 54.913, keberangkatannya yaitu 50.961, dan totalnya yaitu adalah 104.974. Sampelnya populasi dalam kurung N sebanyak 104.974 orang penumpang dengan asumsi tingkat kesalahan E adalah 10%. Maka jumlah sampel N adalah N itu populasi diper dengan populasi ditambah dengan tingkat kesalahan. Maka jumlahnya yaitu adalah N sama dengan 99,9 orang. Jadi sama dengan 100 orang dan dibulatkan. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel metode pengumpulan data dikumpulkan melalui riset lapangan dengan survei menggunakan kuesioner. Langkah pertama memberikan kuesioner dalam membentuk link halaman kuesioner kepada responden melalui Google Form. Kemudian dalam pengisian kuesioner terhadap panduan dan penjelasan kepada responden bagaimana cara mengisi data kuesioner sesuai. Setelah mengisi tiap pernyataan, kemudian responden mengirim kuesioner melalui link yang telah disediakan dan secara otomatis masuk dalam akun survei penelitian. Pengolahan dan analisa data itu Importance Performance Analysis atau EVI. Kemudian yang kedua Customer Satisfaction Index ICSI, metode indeks kepuasan konsumen. Kemudian uji instrumen penelitian. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kuantitatif. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.